Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang menarik dan hangat diperbincangkan. Dan juga akan mendatangkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan secara khusus pada Obrolan Karebosi edisi hari ini mengangkat tema terkait antisipasi gangguan ginjal akut pada anak. Di studio kami telah menghadirkan dua narasumber. Selebes people, masyarakat diminta untuk waspada menghadapi gangguan ginjal akut pada anak. Namun masyarakat juga dihimbau untuk tidak panik dan juga pusing menghadapi kasus ini. Kemudian gangguan ginjal akut pada anak ini diakibatkan ataupun disinyalir atau diduga karena kemudian obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang mencapai ambang atas. Seperti apa kemudian gangguan ginjal akut pada anak ini? Nah, kita akan membahasnya dengan dua narasumber. Langsung saja saya ingin menyapa narasumber saya yang pertama. Ada Dr. Andi Mariani MHKes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Makassar. Assalamualaikum Dr. Andi Mariani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Pak Awaludin Esos selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Dokter Nani dan juga Pak Awal, nanti kita akan jauh membahas selama 60 menit ke depan terkait dengan antisipasi gangguan ginjal akut pada anak. Saya ke Dokter Nani terlebih dahulu. Bagaimana kemudian secara umum pandangan Dokter Nani terkait dengan gangguan ginjal akut pada anak ini? Silakan. Ya, jadi sebetulnya gangguan ginjal akut pada anak ini bukan penyakit, bukan hal yang baru ya. Ini sudah cukup lama juga ada di masyarakat kita. Cuman yang sekarang ini dia menjadi trending, menjadi ini karena adanya kecenderungan, adanya mungkin kepanikan atau mungkin dari ibu-ibu di luar sana yang menganggap jangan sampai ini terjadi pada anak saya karena dia minum obat sirup. Ya, memang saat ini meskipun masih dalam tahap investigasi, akan tetapi pemerintah memang telah mengeluarkan edaran untuk bagaimana supaya penggunaan obat sirup yang saat ini barangkali cukup bebas diperjualbelikan di luar sana ya, itu menjadi ditarik dulu atau dipantau dulu bagaimana perkembangannya ke depan. Karena meskipun sudah ada beberapa dari Balai POM juga mengumumkan, tetapi yang selebihnya itu masih dalam tahap investigasi. Jadi kita juga belum bisa memastikan bahwa memang kejadian gangguan ginjal akut pada anak ini memang benar-benar disebabkan oleh sirup tertentu atau bahkan oleh karena adanya bahan cemaran dari zat-zat kimia yang harusnya tidak boleh ada di dalam sirup tersebut dalam kadar yang berlebihan. Oke, baik. Jadi memang betul bahwa penyakit ini bukan hal baru ya, Dok ya? Gagal ginjal akutnya bukan hal baru, tetapi yang sekarang karena dia misterius ya, jadi kita belum tahu ini penyebabnya apa. Jadinya itu yang menjadi merebak ke masyarakat, jadinya masyarakat mungkin karena media sosial juga sekarang banyak yang disampaikan ke masyarakat, jadinya perhatian ke situ lebih besar, sehingga yang kita harapkan sebetulnya masyarakat jangan sampai panik, jangan sampai menggunakan obat-obat yang lain yang barangkali saja bisa jadi itu lebih berbahaya dibanding memang obat-obat yang selama ini kita sudah kenal. Oke, karena saat ini masih tahap investigasi. Masih investigasi. Oke, baik. Apakah memang benar, Dok, bahwasanya kemudian obat atau gangguan ginjal pada anak ini disebabkan dengan obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol atau seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat pelangsungannya gagal gangguan ginjal akut ya, kan kita bisa lihat dari 3 sebab. Bisa dari kita istilahnya medisnya itu prerenal, jadi sebelum masuk ke ginjal, karena seperti kita ketahui bersama, ginjal itu ibaratnya dia punya fungsi untuk filtrasi ya, jadi untuk menyaring semua zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama yang dalam bentuk cairan, untuk nanti kita bisa keluarkan dalam bentuk air seni atau air itu semua melalui proses namanya filtrasi di ginjal.
Nah, misalnya dia karena gangguan prerenal, berarti itu gangguannya sebelum dia masuk dalam ginjal. Itu apa sebabnya? Salah satunya itu misalnya orang yang dehidrasi. Dehidrasi berarti kurang asupan intake cairan, sehingga harusnya kalau cairannya cukup, itu ginjal tidak bekerja terlalu keras. Tapi karena dia dehidrasi, cairannya kurang, akibatnya ginjal bekerja lebih keras untuk bisa menyaring, sehingga terjadilah gangguan pada ginjal. Nah, bisa juga karena sebab di ginjalnya sendiri, misalnya memang infeksi pada ginjal, atau ada zat-zat tertentu yang memang toksik, atau memang oleh ginjal itu meskipun dia sebagai fungsi untuk filtrasi, tetapi oleh ginjalnya sendiri zat-zat tertentu itu bisa menjadi suatu yang toksik. Nah, salah satu diantaranya mungkin yang etilen glikol dan dietilen glikol. Bisa juga penyebab lainnya karena obstruksi, jadi itu postrenal setelah ginjal. Mungkin ada batu atau ada penyempitan di saluran kemih, akibatnya pengeluaran urinnya itu tidak maksimal, sehingga bisa urinnya tadi yang harusnya keluar dia ke belakang lagi, akibatnya menyebabkan gangguan pada ginjal. Oh, oke. Jadi sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan bukan gangguan hanya ginjal itu. Iya, bisa karena infeksi di ginjalnya sendiri, itu yang kadang-kadang juga menjadi komplikasi dari penyakit-penyakit infeksi lainnya, karena ya kita tahu sendiri ginjal kan fungsinya untuk itu tadi, untuk membersihkan, sama dengan hati ya. Jadi salah satunya juga memang untuk supaya membersihkan darah yang masuk di dalam tubuh kita untuk bisa disebarkan ke seluruh tubuh lagi. Oke, di Sulawesi Selatan sendiri dok, khususnya di Kota Makassar, apakah sudah ada kasus, kemudian di mana saja? Ya, untuk Sulawesi Selatan itu update kita per tanggal 25 Oktober ya, itu sudah ada penambahan 3, dari tadinya kan 8 kasus ya, itu tambah 3, jadi sekarang totalnya ada 11, dan 2 diantaranya itu dilaporkan adalah penduduk Kota Makassar. Oke, saya ke Pak Awal. Pak Awal, dengan adanya kemudian kasus seperti ini, bagaimana pandangan umum Pak Awal terkait dengan gangguan ginjal akut? Ya, terima kasih. Jadi kami di Satpol ini begitu menerima laporan-laporan dari adanya laporan dari masyarakat, tentunya Bapak Wali Kota memerintahkan kepada kami Satpol PP untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk turun ke tiap-tiap apotek untuk dapat menghimbau pada pengusaha-pengusaha penjual obat yang ada di Kota Makassar ini. Jadi sifatnya kami menghimbau, kami sementara menghimbau sambil menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami beserta Dinas Kesehatan itu turun ke apotek untuk memberikan himbauan agar tidak menjual atau mengedarkan obat-obat yang sudah dilarang oleh Kementerian. Kemudian juga kami tetap memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa ini jangan kita terlalu panik dengan adanya kasus ini, karena belum tentu apa yang dikatakan Ibu Dokter tadi, bahwa belum tentu ini penyebabnya adalah obat-obat yang ada di pasaran. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, tetapi tidak panik dengan adanya kasus ini. Begitu barangkali yang baik Dokter Nani dan juga Pak Awal, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.